menjelaskan strategi apa yang digunakan Alto untuk mungkin bisa mencegah ataupun memberantas cybercrime ini begitu. Tapi komitmen dari Alto sejauh apa untuk cybercrime ini di Indonesia? Komitmennya, ya kalau komitmen sendiri sih tentunya seperti dengan diskusi kami terakhir dengan Bank Indonesia pun kami melakukan komitmen untuk melakukan penambahan jumlah karyawan untuk memastikan bahwa 24/7 itu tetap terus terjadi dengan sangat baik gitu ya atau mumpuni. Kami pun juga selalu melengkapi dengan standar-standar sertifikasi nasional maupun internasional. Jadi kalau kita ngomong cyber security ya kami juga sudah pas ISO 27001, 20.000, 9.000, 9.001, PCI DSS, PCI PIN itu semua kami sudah lulus dan selalu di-renew. Itu sih mungkin kalau kita ngomongin komitmen kan tentunya dalam bentuk apa nih hasilnya ya. Jadi itu adalah salah bentuk-bentuk komitmen dari PT Alto Network itu sendiri terhadap cyber security. Baik, apalagi kita tahu juga pelaku cybercrime ini kan juga terus berinovasi begitu. Kadang-kadang juga langkahnya ini tidak terduga begitu. Lalu apa yang mungkin bisa disampaikan tidak hanya sebagai penyedia tapi juga sebagai pengguna, apa yang harus dilakukan agar mungkin bisa menjaga diri dari cybercrime terutama di transaksi digital. Kalau ngomonginnya cybercrime secara spesifik, mungkin lebih berhati-hati tentunya yang data-data pribadi seperti yang password gitu ya. Kemudian banyak email-email yang sifatnya phishing, jadi linknya link tipuan. Kemudian biasanya kita klik baik dari sisi link maupun dari sisi mini SDK gitu ya, aplikasi kita download padahal mungkin sumbernya tidak terpercaya dan lainnya. Itu tentunya sesuatu yang bisa kita secara individual menjaga. Tapi juga mungkin tidak dapat dilupakan bahwa di Indonesia sendiri social engineering juga dan fraud secara sosial itu cukup tinggi. Dalam artian cyber security is one thing. People try to hack dengan sistem dan kemampuan yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi di luar daripada itu pun sebenarnya masih banyak yang istilahnya nggak canggih-canggih banget tapi masih kejadian gitu ya. Jadi benar-benar sesimpel kartu ATM sama PIN-nya dikasih ke orang lain gitu ya. Kemudian orang nelpon dengan suara menipu dan lainnya, kemudian minta tolong transfer, dilakukan transfer. Itu kan sebenarnya mungkin bisa dibilang tidak ada aspek cyber security-nya, namun fraud-nya tetap terjadi. Nah itu juga yang kalau secara individu tidak dapat dilupakan bahwa kita perlu menjaga diri dari cyber security dengan yang tadi ya, berhati-hati dengan phishing, berhati-hati dengan misalnya secara berkala menghapus history di browser, berhati-hati jangan login ke email tapi di public device kemudian tidak di logout, itu kan lebih ke cyber security ya. Kalau di sisi yang fraudnya ya jangan transfer ke orang yang mungkin tidak 100% Anda ketahui gitu ya. Kemudian cukup banyak misalkan kita mau bayarnya lewat kris, tapi kemudian ada tempelan stiker sebenarnya bukan merchant tapi perorangan. Tetap dilakukan transfer, nah itu kan sebenarnya sesuatu yang mungkin membutuhkan edukasi dan kemawas dirian, baik dari sisi merchant, pengguna, pemain jasa pembayaran dan lainnya. Itu yang mungkin bisa bersama-sama kita semua terus tingkatkan. Baik. Dan satu lagi yang juga menjadi fokus pemerintah ini adalah pemberantasan judi online. Di sisi lain kita tahu judi online ini juga pemainnya ini terus berkembang, bahkan juga menggunakan transaksi kris begitu. Lalu apa yang bisa dilakukan Alto untuk membantu pemerintah mencapai target memberantas judi online tersebut? Kalau dari sisi Alto Network sendiri, tadi kan saya sebutkan bahwa dari sisi cyber security kami memiliki 24/7 Red Team, Blue Team. Tapi kami juga sendiri memiliki 24/7 FDC atau Fraud Detection Center gitu ya. Kalau dari sisi sini adalah sangat teknikal, kalau dari sisi sini adalah lebih ke analisa pattern. Jadi anomali transaksi misalkan atau dan implementasi sistem fraud detection system implementation yang tentunya semakin mumpuni. Jadi kalau kita lihat fraud detection system
biasanya yang ada itu rule base. Jadi dimulai dengan rule base. Rule base itu apa ya? Rule base, rule ya, aturan. Artinya pemain yang menentukan aturan yang mau dilihat itu apa. Contoh location. Aturannya location. Berarti ini contoh saja ya. Contohnya tidak mungkin Anneke dalam waktu selisih 5 menit misalkan melakukan transaksi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Misalnya, nah itu kan rule base-nya adalah location 1, time 2 tadi ya ada 5 menit misalnya. Kemudian yang ketiga apalagi pattern. Jadi misalkan let's say Anneke biasanya transaksinya hanya sampai dengan limit sekian X rupiah, tiba-tiba ada lonjakan. Nah itu biasanya kemudian kan mendapat SMS atau WhatsApp, apakah benar ini transaksi yang Anda lakukan. Itu adalah salah satu jenis pemain untuk mencoba mengupaya mendeteksi anomali transaction gitu ya. Nah, kalau ngomongin secara spesifik judi online, sebenarnya judi online itu agak lebih sedikit atau sangat minim menggunakan kris sebagai metode pembayarannya. Karena kan kalau kris itu sendiri kan sekarang tadi seperti yang sudah dibahas masih jauh lebih banyak sebenarnya purchase. Kemudian ada maksimum transaksi juga 10 juta rupiah gitu ya. Jadi sebenarnya agak lebih sedikit kalau kita ngomonginnya spesifik judol sama kris itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau ditanyanya tadi Alto ngapain? Ya tadi FDC, terus ada fraud detection system, ada rule base, ada machine learning. Machine learning itu apa? Machine learning artinya sistem secara otomatis dia akan menelan data sebanyak-banyaknya untuk melihat kemudian oke, kalau ternyata toto fraud, kemudian fraud. Oke, pada saat ini tuh sebenarnya ada nggak sih kesamaan patternnya? Itu yang dipelajari, itu namanya machine learning. Nah, tahap ketiga adalah menggabungkan antara rule based dan machine learning, jadiin satu. Ini ada fraud detection system yang sudah diimplementasikan di sisi Alto juga. Yang kami kemudian take one step further, yaitu apa? Pada saat kita ngomongin fraud detection system itu bisa berada di bawah satu aplikasi sistem tertentu, atau di bawah satu transaksi tertentu. Kami selaku switching tentunya memiliki helikopter transaction untuk transaksi nasional yang cross players, cross users gitu ya. Tentunya dengan tadi ya kerahasiaan data nasabah, kerahasiaan data player dan lainnya tetap berlaku, tapi kami bisa melihat pattern transaksi yang sifatnya nasional dan cross players. Itu yang kami terapkan, implementasikan fraud detection system di kris based transaction. Ya, itu sesuatu yang bisa dibilang cukup baru dan salah satu bentuk komitmen kami terhadap fraud.